bagus. Oke, selamat malam Kak Iva, teman-teman semua, selamat malam, bergabung kembali di acara yang namanya Api Unggun. Namanya Api Unggun. Di hari terakhir bulan November, hari ini kita dapat tamu luar biasa, Kak Iva di Bandung. Lagi di Bandung? Lagi di Bandung, nggak kemana-mana selama pandemi. Oke, Kak Iva, terima kasih sudah bergabung. Kalau kita, saya selalu ingat gini, di Cimahi itu teman-teman ada satu tempat yang namanya BLBI. BLBI itu adalah badan ya, Badan Literasi Balai Literasi Braille Indonesia, betul. Ya, Balai Literasi Braille Indonesia, Braille Indonesia, BLBI, Abioso namanya. Abioso, betul. Dan kebetulan kemarin berulang tahun yang ke-57. 57 ya, 59 atau 57? 7. Kita lupa lah. Ya, kita nggak cerita soal BLBI-nya, tapi BLBI Abioso ternyata punya satu partner, ya katakanlah partner komunitas, namanya Readers Abioso. Ya, seperti betul sekali. Kita, Kak Iva adalah salah satu volunteer di Readers Abioso. Nah, mungkin teman-teman pengen dengar, kira-kira apa sih Readers Abioso itu? Atau mungkin saya nggak tahu udah berapa lama sejarahnya dan lain-lain. Kak Iva sebagai salah seorang volunteer, mungkin udah lama bisa cerita sedikit. Bisa cerita saya sedikit. Saya senang dengan istilah apa, sedekah suara atau sedekah suara ya. Ya betul. Saya senang banget dengan istilah sedekah suara itu. Silakan Kak Iva. Aku akan jelaskan sejauh yang Iva tahu aja ya, oke ya. Awalnya itu adalah Teh Erna, pasti kenal dong Pak Niki ya. Teh Erna dia bagian dari BLBI Abioso yang mendapat tugas untuk di bagian perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kita salah satunya adalah bikin buku suara atau ini kedengeran nggak suara aku ya? Kayaknya keputus. Kedengeran, jelas. Oke, buku suara. Nah, pada saat itu tidak banyak yang tahu tentang bagaimana buku suara itu, gitu ya. Buku suara adalah buku yang dibacakan oleh kita, orang yang awas, untuk kemudian direkam dalam bentuk kaset atau CD sekarang, dan kemudian hasil dari rekaman itu disebar ke seluruh Indonesia untuk teman-teman difabel netra, ya, difabel netra. Nah, kemudian Teh Erna punya ide, kenapa nggak ngajak teman-teman yang lain nih, teman-temannya dia banyak kan, yang alumni SMP atau SMA. Kemudian dia ngajaklah beberapa temannya, dan dari temannya itu, termasuk saya, akhirnya ikut bergabung di sana. Gitu, saya tahun 2010. Jadi 10 tahun yang lalu, masih dengan pakai kaset rekamannya, dan itu masih sangat kaset. Iya betul, kaset zaman, dan itu studionya juga cuman ada satu di Cimahi, jadi kami selalu datang dari Bandung menuju Cimahi. Kalau udah di sana itu bisa bertiga berempat orang, kita gantian baca bukunya. Kemudian yang paling dinanti itu dijajanin bakso, paling topnya. Kemudian ya hampir setiap seminggu 2 kali kalau yang saya ingat ya, karena saya punya jadwal untuk ke Cimahi itu seminggu 2 kali. Nah, itu terus berlanjut sampai akhirnya studio ini dipindahkan ke Wiataguna di Jalan Pajajaran 52. Di Bandung. Pak Niki mungkin sudah pernah ke sana dan melakukan rekaman juga ya, audiobook dengan buku Yuk Nabung Saham dan Stop Being Jelimet. Benar nggak? Iya. Stop Being Jelimet. Stop Being Jelimet yang Nabung Saham sama Widya.
Widya ya, oke. Nah, sampai sekarang komunitas ini terus berkembang. Dari 2010 ada sekitar mungkin 25 orang ya, dan terus bertambah sampai saat ini. Cuma karena pandemi kita tidak terlalu aktif, hanya seminggu sekali kita hari Selasa biasanya kita kumpul. Ada yang rekaman, ada juga kegiatan sosial. Mungkin Pak Niki udah tahu ya, banyak kegiatan sosial dari Readers Abioso yang kami mencoba juga membantu atau reach out kepada teman-teman difabel netra ini dalam bentuk bantuan. Karena banyak dari mereka, terutama kondisi pandemi sekarang yang terdampak sekali, berhenti mencari nafkah karena sebagian besar adalah pemijat, ya. Jadi mereka sama sekali tidak punya pemasukan, dan dari situ kami berinisiatif untuk mengumpulkan donasi. Sampai sekarang mungkin sekitar 600 paket sembako yang insya Allah sudah disebar ke teman-teman difabel netra ini. Iya. Jadi kegiatannya nggak lagi melulu hanya membacakan atau memproduksi buku suara tadi, tapi juga sudah masuk sampai ke kegiatan sosial lainnya seperti itu. Iya, betul sekali. Ya. Oke. Jadi kalau buku-buku selama ini teman-teman mungkin kita taunya, oh buku itu kalau khusus untuk saudara-saudara kita yang difabel netra itu dicetak dalam kondisi braille seperti itu. Tapi ternyata teman-teman di Readers Abioso juga membacakan buku itu dan direkam. Jadi ada dapur rekamannya di Bandung. Di Cimahi masih ada mungkin ya? Masih ada satu studio yang seperti Pak Niki sudah biasa rekaman di sana. Nah, dari sinilah kita bersedekah suara dengan merekam suara tersebut dan kemudian dijadikan CD ya. Sekarang Pak Niki dalam bentuknya sudah CD. Ya, dan CD ini yang disebar ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, karena sendiri jenis bukunya selama ini. Bukunya banyak, beragam. Jadi ada dua buku, maksudnya jenis pilihan ya. Dari satu adalah kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh beberapa lembaga atau ada kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman difabel netra. Itu mereka minta buku ini untuk dibacakan, ya kan? Dijadikan audiobook. Tapi ada juga yang beberapa hal yang mungkin kami sebagai Readers Abioso merasa ini buku bagus. Buku bagus nih, kalau kita bacakan bisa di-share kepada teman-teman difabel netra. Gitu. Fiksi maupun non-fiksi? Fiksi maupun non-fiksi. Banyak. Sampai ke buku menu makanan pun, cara masak pun ada. Oh gitu? Iya. Kalau fiksi dan dalam dan luar negeri. Jadi kalau saya mau baca bukunya Harry Potter juga boleh kan? Ada spesialisasinya tuh. Harry Potter spesialisasinya Ibu Yanti. Itu kan bukunya tebal banget ya, tebal sekali. Dan dia bisa menyelesaikan itu dengan beragam suara, karena itu kan beragam karakter ya. Dan dia bisa menyelesaikan itu dengan sangat bagus. Itu sudah dilakukan dan sudah ada buku-buku audiobooknya sudah ada. Jadi Harry Potter sudah ada audiobooknya ya. Saya nggak bisa ngalahin Mbak Yanti untuk itu. Memang dibacakan sendiri termasuk ya semua kata per kata sampai ke titik koma katakan seperti itu. Jadi tadi kalau Kak Iva katakan sampai karakternya pun dibacakan dengan suara yang berbeda-beda, itu dilakukan di audiobook itu. Iya, betul. Jadi misalnya ada fiksi tadi yang Pak Niki tanyakan, itu fiksi kan beragam ya. Otomatis ada dialog atau ada beberapa karakter di sana. Nah, itu yang kita olah untuk bisa berbeda suaranya sampai terjadi percakapan yang seperti real percakapan. Dan itu nggak semua orang bisa, nggak mudah. Karena saya termasuk yang nggak bisa. Ya, saya termasuk yang sangat sulit. Tapi Yanti jagoan banget, gitu. Saya Kapan-kapan suruh dia bacain di acara seperti ini.
Oh denger iya, aja. Dia iya, bacain betul, Harry betul. Potter dengan segala karakternya. Karakternya. Kak Kiva udah berapa banyak sih bukunya yang sudah di Audio, audiokan? audiokan. Buku Nah seperti sebenarnya, oke, kira-kira sebenarnya gambarannya gambarannya ya, saya termasuk Hmm. yang tidak terlalu rajin. atau Kak Kiva Awal-awal udah itu, berapa buku? Udah habisin aku udah berapa buku? ya? Awal-awal tuh bisa setahun bisa 5 buku. Setahun 5 Ya, buku. karena kan itu prosesnya cukup panjang, Pak Niki tahu ya, prosesnya cukup Iya. panjang. Dari mulai kita Oke. baca berkali-kali, kemudian ada editing, betul nggak? Iya. Kemudian kita merekam ulang lagi beberapa yang salah ya. Kemudian Iya. mereka baru produksi, itu takes mungkin hampir sebulan, 2 bulan, kalau lagi banyak bisa sampai 2 bulan. Nah, Oke. jadi setahun itu kita antara 5 dan 6. Tapi sekarang ini karena kondisinya Iva terutama ya, Iva, kalau teman-teman masih rajin. Iva 2 buku saya udah bagus banget. 1-2 buku udah bagus banget ya. Gitu deh. Berarti udah belasan lah atau udah puluhan buku. Enggak lah, Yang paling enggak berkesan di antara semua yang pernah dibaca, kalau saya paling berkesan 1. Karena saya Yang cuma mana? baca 1 buku. 1 buku. Buku saya sendiri. Oke. Buku saya. Tapi yang Kak Kiva sekian puluh buku, yang paling berkesan buku apa? Ingat nggak Kak Kiva? Oke, yang paling berkesan, saya selalu bawa buku, sebagian besar adalah buku saya sendiri ya, yang saya suka bawa buku. Yang saya berkesan adalah Gobin Vasdev. Bukunya Gobin Vasdev, karena di situ bercerita tentang self-awareness ya, dan itu related to me gitu. Jadi banyak hal yang memang pada saat itu, biasanya kita menemukan buku yang memang sedang dibutuhkan oleh kita. Itu nggak tahu deh, kalau aku sering sekali seperti itu. Dan pada saat membacakan itu betul-betul kita bisa merasakan, oh this is for me. Ini buat aku. Jadi setiap line-nya itu, setiap pesannya itu bukan buat yang di luar, tapi buat aku. Kalau jadi saya merasakan itu. Tadi buku yang berkesan buat Kak Kiva itu yang akhirnya dibacakan jadi audiobook. Iya, betul, betul sekali. Boleh nggak kasih sedikit, itu buku tentang apa sih? Ceritanya seperti apa? Walaupun tadi. Tentang apa sih yang membuat Kak Kiva berkesan dengan buku itu? Oke. Kenal Gobin Vasdev? Saya nggak pernah dengar sih. Ya, kenal ya. Oke, mungkin ada yang kenal ya. Dia cukup terkenal di Indonesia yang mengajarkan tentang mindfulness and self-awareness. Jadi dalam bukunya itu ada beberapa cuplikan cerita-cerita di mana kita menyadari apa sih kesalahan kita, apa sih yang harus dirubah dari diri kita, gitu ya. Dari hal-hal simple kehidupan sehari-hari. Itu yang buat saya termasuk journey yang sampai saat ini ya. Kenapa itu menjadi sesuatu hal yang cukup berkesan buat saya. Karena part of my journey. Gitu deh. Oke. Kayaknya nanti sebentar lagi kita bahas mengenai topik yang itu. Tapi satu balik ke readers tadi ya. Readers itu kan volunteer ya. Seperti Kak Kiva dan teman-teman yang lain itu volunteer. Kalau ada orang yang mau menjadi volunteer juga, itu nggak ada syarat-syarat yang berat kan? Oke. Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah mau, seperti Pak Niki kan, oke, aku punya buku nih yang pengen aku baca, kan cuma itu saja, benar nggak? Terus kemudian dia bisa bawa buku tersebut atau dia bisa datang ke studio kami di Pajajaran ya, Pajajaran 52 atau Wiataguna di depan Gor Pajajaran. Di sana nanti ketemu dengan Ibu Erna, Teh Erna ya. Nah, kemudian nanti diajarkan teknis bagaimana menggunakan perangkat. Pak Niki juga kan diajarkan menggunakan segala perangkat audio itu untuk merekam, kemudian membacakannya. Nah, kami juga punya kesempatan sebagai readers ini kadang diberi kesempatan untuk training bagaimana membacakan buku yang baik. Dan itu biasanya setiap tahun ada. Nah, dari situlah kita improving bagaimana cara baca kita. Ya, nggak cuman cara baca itu kan
orang membaca mudah, tapi membacakan, nah itu berbeda dengan kita membaca sendiri, benar nggak? Ya, mungkin Pak Niki bisa mengalami pada saat membacakan itu. Begitu saya mungkin. Baru satu buku, belum pengalaman untuk. Tapi saya setuju tadi. Kak Kifa mengatakan kita membaca dan kita membacakan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita baca kan ya biasa lah, kita bisa baca. Betul. Tapi membacakan tentunya lain, apalagi tadi beberapa yang sifatnya kayak fiksi mungkin harus bawa perasaan seperti tadi kan. Iya. Kak Yanti mungkin membawakannya dengan luar biasa. Iya kan. Oke, jadi kalau ada yang mau menjadi volunteer di Readers Abioso, itu bisa hubungi Erna atau datang ke Perpustakaan Readers Abioso di Jalan Pajajaran nomor 52. Nama ininya adalah Wiataguna. Datang ke sana. Iya, yang paling berkesan di sana apa coba Pak Niki deh, aku mau tanya, yang paling berkesan di perpustakaan itu apa? Yang paling berkesan buat saya di perpustakaan itu adalah waktu saya masuk ke perpustakaan, saya baru seumur-umur tidak bisa baca apa-apa. Karena bukunya adalah semua buku Braille semua. Bukunya buku Braille semua. Satu ruangan besar itu semuanya buku Braille, tapi yang berkesan juga adalah ternyata di dalamnya itu bukunya bervariasi banget. Termasuk buku-buku yang tadi fiksi, non-fiksi, puisi, segala. Politik, agama, semua ada. Betul, sosial semua ada. Saya belum lihat menu makanan aja, buku menu makanan. udah ada, harus lihat. Mungkin ada juga. Tapi ya kita cuma tahu judulnya, tapi begitu buka kan isinya putih dengan titik-titik seperti itu. Kemudian di lantai atas ada ruang studio, kita bisa membacakan dan lain-lain. Dan ternyata membacakan buku itu adalah, membacakan ya, bukan membaca sekali lagi, itu punya kesan, punya pengalaman tersendiri karena kita tahu kita membacakan sesuatu yang akan didengar oleh orang lain. Iya. Dan itu yang bikin kita akhirnya seperti ketagihan karena karena kalau kita bersedekah atau memberi itu kan ada satu kebahagiaan ya. Ada rasa bahagia yang kita nggak bisa ungkap gitu kan ya. Nah itu yang bikin kita berbuat baik itu nagih pengen lagi. pengen lagi gitu. Jadi indah sekali gitu. Jadi kalau ada yang mau, nanti sudah dikabarin atau sudah disebutkan bagaimana caranya. Tidak ada syarat khusus, yang penting suaranya nggak mesti merdu-merdu banget, nggak apa-apa. Tapi diajarin, ya kan? Diajarin cara membacanya dan membacanya. Sifatnya seperti itu. Iya, jadi teman-teman, dan bukunya nggak mesti buku sendiri kan. Artinya buku apapun yang kita rasa kita suka bukunya, lebih baik kita suka kan. Jadi waktu pasti kita lebih menghayati. Oke, aku mau cerita tuh. Betul. Aku cerita buku ya itu karena kelihatannya berguna buat orang. Betul. Karena kalau buku itu menyangkut dengan kita dan kita suka, itu kita kan feel the content ya, kita merasakan semua kontennya dan itu bisa kita sambil nangis, kadang betul-betul kita nangis di situ, nggak bisa nahan lagi pada saat kita membacakan itu karena itu tuh benar-benar touch our feelings. Nah itu tuh kalau udah kayak gitu kita udah berhenti, udah nggak bisa ngelanjutin karena memang kebawa dengan semua rasa itu. Nah, itu indah. Jangan sampai nangis itu terekam juga gitu ya. Kadang. Dan itu diedit. Tapi Kak Kifa membaca sampai menangis-nangis seperti itu? Aku pernah. Ada satu buku tentang father judulnya kalau nggak salah ya, tentang ayah. Kenapa buat aku itu juga touch ya, karena aku kehilangan ayah di umur 17 tahun ya. Jadi di situ ada kerinduan yang cukup dalam untuk punya ya. Nah di situ bercerita tentang perjuangan. Kita seringkali mendengar perjuangan seorang ibu, betul nggak? Iya. Ya, betul sekali. Dan itu banyak ceritanya. Tapi perjuangan seorang bapak
itu jarang diungkapkan, betul nggak? Seringkali tidak. Kesian ya, padahal ya. Nah, itu bagian itu aku bacakan dan di situ hampir setiap halaman aku menangis karena honestly mereka adalah ya bapak-bapak ini adalah orang yang tidak bisa mengungkapkan secara verbal sebanyak ibu-ibu, betul nggak? Tapi dia melakukan saja, hanya melakukan dan melakukan saja. It makes me feel so sad. Kayaknya tipikal bapak-bapak di mana-mana seperti itu ya mungkin. Iya, most of them lah ya, gitu ya. Mereka dan berjuang. Buku itu juga kira-kira menggambarkannya seperti itu. Iya, berjuang dalam diam lah, boleh dibilang. Iya enggak? Oke, berjuang dalam diam. Kata-katanya bagus nih. Iya, Kak Kiva. Oke. Gambarnya buram saya nggak tahu. Oke, sudah lebih bagus. Gambarnya buram. Kenapa? Bukan di saya di koneksinya. Oke, Kak. Iya. Dari readers kita beralih tadi kalau bicara kan kelihatannya ini banyak hal banyak hal yang tadi disampaikan dan lain-lain. Kelihatannya saya membuka IG-nya Kak Kiva dan di sana banyak bicara mengenai open heart. At least judulnya open heart. Oh, judulnya open heart. Iya kan? Hampir semuanya itu open heart, banyak sekali. Ada apa dengan hati? Ada apa dengan hati? Oh, pertanyaannya bagus banget. Ada apa dengan hati? Ada apa dengan hati sih? Ada apa dengan hati ya? Hati. Semua orang punya hati ya. Oke, aku akan jelaskan sedikit mungkin ya agak berbeda mungkin ya dari pengetahuan awam. Ya. Oke. Aku bergabung di sebuah komunitas yang bernama Natural Way of Living. Awalnya dulu namanya Padma Jaya. Dan komunitas ini bersifat global, jadi seluruh dunia ya. Nah, kebetulan alhamdulillahnya puji syukur juga sejak pandemi kemarin aku mendapatkan sebuah penugasan menjadi volunteer di Natural Way of Living ini di salah satu divisinya yaitu Member Relation Division. Nah, kita bicara tentang hati. Hati yang dibicarakan di sini bukan jantung, bukan juga liver, bukan, tapi spiritual heart. Jadi kalau di dalam bahasa Islamnya kalbu, sesuatu yang tidak kita bisa lihat secara fisik. Mungkin itu dulu, oke. Bertanya aja deh, nanti aku jawab gitu deh. Oke, ada apa dengan hati tadi? Terus open, kenapa seolah-olah hampir semua, saya nggak tahu itu apakah sebuah tag atau sebuah judul, tapi selalu dengan dua kata itu, open heart. Open heart, oke. Membuka hati ya. Membuka hati. Aku bercerita boleh sampai kenapa? Boleh dong. Oke, boleh kita ya. Kita mau dengerin ceritanya. Mau diceritanya, oke. Dari mulai kecil itu, aku nggak tahu, mungkin hampir semua dari kita itu selalu punya rasa, ada sebuah rasa yang kita nggak paham. Yang selalu kita bawa, ini ada sesuatu yang kayak, aku cari rasa itu, tapi aku nggak ngerti itu apa. Itu dari kecil. Ya, aku punya rasa tersebut dan sesudah besarnya otomatis kita mencari rasa tersebut bisa didapatkan dari siapa. Mungkin kayak kita sayang sama orang tua, tapi di situ juga nggak ketemu. Kita punya pacar, di situ juga nggak ketemu rasa tersebut gitu ya. Dan karena aku berasal dari seorang keluarga Muslim, diajarkanlah secara spiritual, secara agama untuk mengenal Al-Quran, mengaji dan segala macam ya. Itu dijalani juga, tapi tetap rasa itu nggak terpenuhi. Bahkan saat besar, kalau teman-teman Bandung selalu bilangnya para pencari Tuhan nih kita ya, maksudnya semuanya diikutin nih. Banyak kegiatan kita ikut karena memang
ya mencari, ada sesuatu yang kita cari. Dan itu yang aku alami juga ya. Nah, beberapa kegiatan yang aku pernah jalankan, misalnya dengan mungkin hampir semualah yang Muslim juga membaca Quran, khataman itu sudah pernah dilakukan, kemudian belajar paham Al-Quran, bagaimana membaca terjemahan Al-Quran agar mengerti isi Al-Quran itu apa, bahkan menjadi fasilitator dari paham Quran itu sendiri, kemudian dalam perjalanannya juga diberi kesempatan menjadi fasilitator di self awareness gitu ya, kesadaran diri. Di situ aku tidak menemukan apa yang aku cari itu. Betul, pengetahuannya sangat banyak dan tidak ada yang sia-sia ya, tidak akan ada yang sia-sia. Semua hanya perjalanan. Tapi sesuatu yang aku cari itu tidak pernah ketemu. Ya, bahkan kalau yang boleh dibilang bikin aku seperti yang Pak Niki pernah aku sampaikan kepada Pak Niki, ada rasa frustasi, ada rasa desperate di dalam diri. Ini apa sih sebenarnya? Ini apa? Gitu ya, pertanyaan yang cukup besar di dalam diriku. Nah, kemudian satu hal lagi, manusia selalu ingin berubah, betul nggak? Oke. Betul ya? Dan itu juga mungkin ya, oke. Kalau aku selalu ada rasa ingin berubah menjadi lebih baik karena itu yang ditanamkan kan di dalam diri kita sejak kita kecil. Jadi orang baik harus caranya begini. Nah, itu kan semua konsep dan teori itu kita pakai, ya. Baik itu secara agama, kemudian dengan ilmu-ilmu lain. Dan itu yang aku terapkan di dalam diriku untuk being a good person, ya. But honestly, perubahan-perubahan itu justru melelahkan buat aku. Ini kan sebuah hal yang juga, kenapa kok jadi melelahkan? Karena semuanya aku yang lakukan. Iva yang melakukannya. Ya. Kak Iva tadi bicara mencari, sebenarnya apa sih yang dicari? Nah, ini yang nanti kita mau cerita. Mungkin bisa mewakili orang atau manusia pada umumnya. Apa sih sebenarnya yang dicari? Yang dicari ya. Ada kerinduan apa? Coba saya tanya juga di Paniki. Sekarang Iva yang tanya di Paniki. Ada kerinduan apa di dalam diri yang selalu ingin dipenuhi? Apa ya? Something. Nah, oke, dari situ akhirnya bertemulah dengan komunitas membuka hati ini, ya, dengan perjalanan yang cukup panjang. Nah, di dalam membuka hati ini, kita diminta untuk mempergunakan hati kita, ya, hati kita untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, terhubung dengan Tuhan, menemukan apa yang aku cari selama ini. Ada kerinduan untuk bersamanya dan terhubung langsung dengan Dia. Ya, yang tidak pakai perantara apapun, yang tidak pakai cara siapapun atau cara kita sendiri, tapi dengan cara Tuhan. Caranya cuma satu, membuka hati. That's why aku selalu tagline-nya open heart. Mungkin itu. Oke. Konkretnya seperti apa sih Kak Kiva membuka hati? Konkretnya ya. Konkretnya seperti apa membuka hati? Membuka hati. Hati itu, aku akan jelaskan dari sisi open heart ya, membuka hati. Hati adalah satu kunci hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nggak ada lagi sarana yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan kecuali hati kita. Ya. Kedua, hati adalah pusat dari semua perasaan. Bukan emosi, bedakan ya, bukan emosi tapi perasaan. Perasaan yang betul-betul tulus seperti tenang, damai, bahagia, yang tidak
dipengaruhi dari luar, tapi datang dari dalam diri kita. Oke, yang ketiga adalah hati adalah pusat dari kunci dari kebahagiaan yang sejati. Ya, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang kita nggak bisa dapatkan dari luar, dari apa yang orang kasih ke kita, tapi yang memang sudah Tuhan kasih kepada kita. Dan itu semua ada di hati. Itu hati yang aku mau jelaskan. Konkretnya. Konkretnya. Apa yang harus dilakukan, Kak Kiva? Untuk open heart, membuka hati itu apa yang harus dilakukan? Tadi kan mungkin banyak hal yang kita umumnya kita lakukan dan lain-lain. Tapi untuk betul-betul membuka hati itu apa? Kira-kira ada apa ya? Mungkin tekniknya, ada caranya gitu ya. Cara tips, tapi seperti apa sih membuka hati itu? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Oke. Aku bukan pengajar, tapi mungkin dari IG ku bisa dibaca bahwa aku dengan teman-teman punya komunitas yang bernama Bandung Belajar Hati, yang setiap minggunya kami mengadakan sebuah kegiatan yang bernama kelompok sosialisasi hati atau memperkenalkan hati kepada masyarakat, ya. Nah, yang akan aku coba sampaikan ini harus dialami sendiri, nggak bisa yang namanya dibicarakan. Karena hati bentuknya dalam bentuk rasa, menjelaskannya hanya dengan rasa. Sampai di sini bisa diterima dulu nggak? Belum. Belum. Apa yang dilakukan sih? Oke. Mau nyoba nih, beneran. Mau nyoba. Oh, bisa sekarang juga ya? Nanti bisa dong. Jadi semua orang bisa tahu saya dan Kak Kiva. Boleh dong, boleh. Maksudnya gini, kalau Pak Niki makan sebuah buah, ya, ada buah. Oke, duren deh, anggap Pak Niki makan duren gitu kan. Terus Iva nanya rasanya apa? Bisa nggak jelasin? Rasanya yang menurut saya berarti. Betul, iya, betul. Ya. Menurut Pak Niki, rasanya manis, enak banget, segala macam. Tapi apakah Iva bisa merasakan? Enggak. I have to taste it. Iva harus makan sendiri. Ya, betul nggak? Iva harus ngalamin sendiri. Nah, begitu juga dengan hati. Kita nggak bisa membicarakannya, tapi kita harus mengalaminya sendiri. Oke. Saya nangkep sekarang. Kalau bicara duren, tadi saya langsung nangkep. Analoginya seperti apa? Analogi merasakan duren, hanya kita masing-masing yang tahu rasanya. Betul sekali. Mau cerita sedetail apapun, orang tidak akan bisa merasakan kalau dia tidak ikut makan durian. Makan durian ya. Jadi yang namanya hati juga sama, harus mengalami. Ya, nah ini yang berbeda dari mungkin dengan ilmu-ilmu lain yang quotes and quotes lebih ke teori dan konsep. Oke, saya nangkep soal antara masing-masing itu. Sekarang pertanyaan saya, Kak Kiva, bagaimana saya bisa merasakan durian itu? Bagaimana saya bisa merasakan open heart itu di masing-masing? Walaupun orang nggak bisa tahu, saya cerita orang juga mungkin nggak tahu dan nggak bisa merasakan, tapi kita masing-masing, setiap orang, bagaimana bisa merasakan itu? Nangkep kan poin saya kan? Bisa, nangkep. Oke, sekarang gini deh, kayak kemarin kan kita juga ada mau coba untuk mengalami? Boleh. Boleh. Oke, teman-teman lain juga yang hadir, yang di sini ada pun bisa dengerin dulu. Oke. Enggak dengerin, tapi ikuti instruksinya. Boleh? Oke. Boleh. Teman-teman boleh ikuti instruksinya ya. Oke, sekarang Pak Niki duduknya santai kan? Sangat santai. Santai. Ini bersandar sekarang?
Bersandar, ya. Bersandar teman-teman, Boleh. bersandar. Nah, seperti kita dengerin musik kan santainya nggak perlu fokus ya dengerin ya. Musik ya musik aja dan kita nikmatin. Nah seperti itu kita menikmati santainya kita. Oke. Nah sekarang bisa dengar nggak Iva? Dengar ya. Oke. Pak Niki bersedia ngikutin aja apa yang Iva instruksikan ya. Boleh? Bersedia? Nggak ada yang terbuka kan rahasianya? Nggak ada sama sekali. Siap. Oke, sekarang dengan senyum yang manis lepas, senyum ya, senyum aja. Pak Niki boleh pejamkan matanya. Pejamkan matanya, semua teman-teman boleh ikut ya. Pejamkan matanya. Nah, di sini kita pasrahkan ya, pasrahkan aja semua kemauan kita, kepentingan atau pikiran-pikiran yang masih sibuk tadi. Udah kita pasrahkan dulu. Biarkan saja semua digantikan dengan kasih sayang Tuhan. Saya pakai bahasa Tuhan karena kita semua orang Indonesia ya. Oke, nah gitu. Nah, tutup aja matanya, tenang. Nah, that's good. You are smiling, okay. Just smile. Ah, that's good. Benar, benar. Senyum saja, senyum manis lepas. Nah. Oke. Sekarang kasih sayang Tuhan bantu untuk Pak Niki boleh menyentuh hati di tengah dadanya seperti ini. Ya, just touch your heart, touch bagian tengah dari dada. Teman-teman boleh ikut ya. Yang suka durian boleh dong. Sekarang cobain touch the heart-nya. Nah, that's it. Oke. Betul. Nah, kita nggak sibuk ya. Rasakan yang dalam. Kasih sayang Tuhan menyentuh lebih dalam lagi. Sambil tetap tersenyum. Ada rasa damai, jangan dipikir, rasa saja. Damai. Nah, itu. Nah, ikuti rasa itu, damainya. Ikuti damainya ya. Kemudian ada rasa tenang. Nah, ini ya. Tenang, ikuti rasanya. Gak usah dipikir tenang apa enggak. Rasa aja. Nah, biarkan kasih sayang Tuhan membuka hatinya. Nah, sekarang kita masuk ya. Ada bahagia di sana. Nah, itu. Itu. Ikuti rasa itu. Nah, rasa bahagia ini adalah rasa dikasihi, disayang Tuhan yang berasal dari hati. Nah, kalau dikasihi, disayang Tuhan, senyum. Senyum sebagai rasa syukur. Nah, hatinya tersenyum. Nah, ikuti rasa itu. Kita akan sapa hatinya ya. Hai hati. Itu rasanya. Ikutin rasa itu. Gitu ya.
Ya, ikuti saja. Nah, dengan rasa ini kita bersyukur kepada Tuhan atas hati kita. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kepadamu. Boleh diletakkan tangannya lagi, dibuka matanya. Itu hanya selesai. Itu hanya sedikit. Yang bisa. Apa rasanya? Sekarang Iva yang tanya. Apa rasanya, Pak Niki? Ya, yang pasti kan ya tenang aja, damai, dengerin suara orang yang memandu seperti itu mungkin ya. Tapi kan ini mungkin baru awalan ya. Pastinya kan mungkin ada semacam kelas-kelas dan lain-lain ke depannya. Ya, betul sekali. Yang seperti itu. Iya. Itu hanya kecil lah ya, gambaran kecil. Gambaran kecil. Ya, yang tadi dipraktekkan itu hanya sebagian kecil sekali dari apa yang kami pelajari ya di Natural Way of Living. Nah, kalau teman-teman mau mencoba untuk kelas free kelasnya, namanya kelompok sosialisasi hati. Kami mengadakannya setiap hari Kamis jam 9:30 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kalau mau join bisa lihat IG-nya Iva, nanti di situ ada link untuk Bandung Belajar Hati. Teman-teman akan diajak untuk mengenal hati sebanyak 5 kali pertemuan, ya. Hai sahabat reader, itu ada reader Abioso. Dengan 5 kali pertemuan ini nanti akan disampaikan pertama tadi mengenal hati, senyum dari hati, kemudian doa dari hati, melepaskan emosi-emosi, melepaskan beban, dan bersyukur dari hati. Lintas agama kan, bebas. Lintas agama, karena siapapun punya hati bukan? Ya. Betul, siapapun punya hati. Jadi bebas ya. Untuk siapapun. Semua, Iya, untuk semua. Dilakukan secara online sementara ini. Untuk saat ini online, karena tidak diperbolehkan ya kita untuk offline saat ini kan, kondisi beramai-ramai. Oke. Kak Iva, saya mau kembali nih ke sebenarnya dengan perjalanan yang tadi kalau sepintas Kak Iva cerita dan lain-lain sampai ke akhirnya ya sekarang mungkin sudah oke dengan komunitas yang ini. Sebenarnya apa yang salah? Walaupun tadi disampaikan karena mungkin terlalu berpusat tidak mencari sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, tapi sebenarnya apa yang salah dengan orang sih? Apa yang salah? Apa yang salah dengan kebanyakan orang terhadap hatinya? Terhadap hatinya, oke. Terhadap hatinya. Selama ini kita semua tahu kita punya hati, betul nggak? Tahu, ya. As a logical person, kita tahu kita punya hati, ya. Tapi apakah kita menggunakan hati sesuai dengan apa yang Tuhan atau Allah kehendaki? Itu yang tidak kita lakukan. Nah, hati ini lebih banyak kita pergunakan untuk kepentingan-kepentingan kita, yaitu tadi ngikutin kemauan kita, harapan kita, malah seringnya malah kita mengotori ya sesuatu yang sudah indah yang Tuhan berikan, kita kotori dengan emosi kita, dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, dan akhirnya ya dalam kehidupan bisa terlihatlah bagaimana sikapnya. Kalau di dalam agama mungkin dengan disebutnya akhlak ya, gitu. Nah, kalau yang disebut salah, kita nggak bisa bilang salah. Cuman belum tahu aja, belum sadar aja.
Ya, bahasanya jadi kita nggak bisa bilang salah benar di sini. Regardless seberapa sering, seberapa patuh kita dengan kewajiban-kewajiban agama kita. Misalnya sembayangnya lancar, sembayangnya selalu tepat waktu, selalu kalau yang ke gereja, yang ke wihara, dan lain-lain. Regardless segitu patuhnya kita pun belum menjamin open heart itu. No. Coba oke ya. Maaf ya bila ada yang merasa tidak nyaman ya. Coba lihat ada sekarang lah di media sosial Indonesia sedang dilihatkan banyak sekali yang secara agamanya mereka boleh dibilang cukup luar biasa, tapi apa yang keluar dari mereka? Kata-kata apa yang keluar dari mereka? Cukup mendamaikankah? Menenangkankah? Membahagiakankah? Membawa kenyamanan bagi banyak orang atau tidak? Ukurannya itu aja? Ya, banyak ukurannya. Tapi kita bisa lihat ya salah satu. Yang terlihat, yang terdengar. Iya, betul. Atau yang paling mudah, nggak usah kita lihat di luar Iva aja ya. Oke, yang mungkin Iva bisa ceritakan. Saya menggunakan ilmu self-awareness cukup lama dan saya mencoba untuk merubah diri saya secara emosional ya. Banyak hal yang saya mencoba untuk merubah. Tapi dalam perjalanannya itu hanya bagian luar atau lapisan luar yang tampaknya berubah. Jadi pada saat saya menemukan sebuah emosi yang cukup dalam, itu saya tetap menjadi orang yang sama, bahkan worse, bahkan lebih buruk yang dari saya yang saya pahami. Dan itu membuat saya terkejut, saya kaget sendiri. Oh ini it's not work. Jadi apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak bekerja karena saya mengejar segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang saya mau. Sesuai dengan apa yang saya mau dan sesuai dengan cara yang saya mau untuk bisa melakukannya. Dan ya cara Tuhan ternyata berbeda. Sangat berbeda. Iya. Ini ada Kak Kiva ada yang nanya, Rira Wanda, beda dengan hipnoterapi atau dengan meditasi? Oke. Hipnoterapi dia akan menghipnotis seseorang dengan menggunakan teknik tertentu ya, hingga orang itu dibawa untuk mengikuti ya, gitu ya, itu hipno. Dan di sini tidak sama sekali karena betul-betul hanya mengandalkan kasih sayang Tuhan. Betul-betul menggunakan hati sendiri, nggak pakai siapapun. Jadi kayak seperti tadi Paniki pakai hati Iva? Enggak. Okay. Paniki merasakan kebahagiaan dari Iva atau kebahagiaan dari Paniki sendiri? Dari masing-masing. Ya, jadi semua betul-betul original dari diri sendiri. Itu ya yang membedakan dengan hipnoterapi. Meditasi. Yes. Kalau meditasi, yes, part of dari meditasi kami pergunakan karena untuk bisa masuk dan membuka hati lebih dalam lagi ya nantinya itu kita butuh silence, kita butuh diam. Ya, tapi meditasinya juga berbeda dengan meditasi yang lain. Tidak seperti mindfulness atau kami tidak seperti itu. Kami betul-betul meditasinya hanya mengandalkan kasih sayang Tuhan saja. Sudah, kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak sibuk dengan monkey mind kita nggak sibuk dengan emosi-emosi kita, sudah biarkan saja kasih sayang Tuhan itu bekerja. Itu bagian dari meditasi kami. Oke, menjawabkah? Mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau kurang terjawab nanti dia akan DM Kak Kiva. Seperti itu. Oke. Saya satu hal, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Poin saya gini, Kak. Kalau tadi penekanannya seolah-olah
saya nggak bilang saya tidak percaya, tapi penekanannya itu sangat kepada hati dan atas, ya kan? Vertikal banget gitu ya. Apakah itu segala-galanya, atau sebenarnya kita bicara horizontal pun sebenarnya masih oke? Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat kritis sebenarnya, bukan? Iya, sangat bagus banget. Karena itu kan akan menjawab banyak hal ya. Iya. Satu hal, kita ini hidup pasti punya tujuan akhir ya. Iya. Nah, saya yakin semua teman-teman juga mencari tujuan itu apa. Dan finally di Open Heart ini kita ditunjukkan tujuan akhir kita itu kepada siapa ya, cuma satu, the divine one ya, through source atau Tuhan atau Allah atau apapun itu ya. Karena kita dari dia akan kembali ke dia, itu udah definitely, nggak bisa enggak. Betul nggak? Semua agama pun mengajarkan hal yang sama. Oke, nah sekarang bagaimana kasih sayang ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam bentuk horizontalnya, betul nggak? Betul. Ya. Nah sekarang bagaimana membuka hati ini membawa kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dengan damai, tenang, bahagia itu kita berinteraksi dengan orang lain dengan rasa itu. Dengan kasih sayang. Terbentuk nggak tujuannya? Sama nggak akhirnya nanti arahnya? Yang horizontal ini tidak dicapai, yang vertikalnya pun didapat. Cukup menjawab? Otomatis gitu ya? Ya. Otomatis begitu. Ya, karena ini mungkin juga agak sedikit berbeda dari spiritual yang lain. Spiritual itu bukan kita masuk gua, kita bermeditasi bertahun-tahun, kita bukan juga duduk berjam-jam tanpa melakukan apa-apa. Spiritual tuh ini, saat kita berinteraksi dengan sesama ini, inilah spiritual kita. Bagaimana kita berinteraksi, that's our spirituality. Ya kan? The way-nya kita itu spiritual. Jadi ya, spiritual itu adalah the way of life. Kalau buat saya, buat teman-teman di Open Heart. Ya. Gitu. Spiritualnya itu vertikal dan horizontal, itu semua adalah spiritual gitu ya kira-kira. Ya, betul. Betul sekali. Oke, Kak Kiva, kita waktunya 1 jam karena di IG. Tapi mungkin ada hal-hal terakhir, tips, tadi sudah disampaikan, kalau yang mau mengenal atau mau bergabung dengan komunitas yang di Kak Kiva nanti bisa hubungi Kak Kiva. Tapi ada tips untuk kita awam nggak sih? Beberapa tips yang harus ya paling nggak yang basic lah, yang mudah lah ya, yang mudah aja ya. Oke, satu, semua udah tahu ya, kita punya hati. Semua manusia, nggak ada yang nggak punya. Ya, itu sudah pemberian yang sangat indah dari Tuhan. Nah, pergunakanlah hati ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara ya setiap saat disapa dong hatinya. Hai hati, pergunakan hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gimana tuh caranya? Senyum, banyak-banyak senyum. Oke, banyak-banyak senyum. Banyak-banyak senyum dan santai. Ya, santai, senyum, pasrah. Udah deh. Santai senyum, pasrah. Pasrah itu pengertiannya apa? Pasrah itu dalam arti menerima setiap keadaan dengan rasa baik. Baik. Udah gitu aja. Senang maupun sedih harus diterima. Ya, sebenarnya kalau kita udah di dalam perjalanan spiritual tidak ada sedih. Yang adanya hanya pembelajaran saja. Betul nggak? Jadi bukan senang dan sedih, tapi senang dan pembelajaran. Iya, semua pembelajaran. Oke. Kak Kiva, terima kasih banyak untuk malam hari ini, untuk sharingnya. Sama-sama. Rasanya teman-teman
akan ya saya at least tadi saya sudah dibuka juga sedikit banyak secuil hatinya untuk itu. Secuil hati. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kalau ada yang tadi ada dua hal yang disampaikan di acara malam hari ini. Satu yang Readers Abioso yang tertarik untuk menjadi volunteer untuk sedekah suara, bisa hubungi Kak Kiva, hubungi saya juga bisa, atau mau langsung ke BLBI di Pajajaran ya, di Bandung. Iya, betul, di Pajajaran 52 Bandung. Betul. Betul. Kedua, yang hatinya masih tertutup, yang kelihatannya butuh sedikit tambahan kebahagiaan dan lain-lain, boleh hubungi Kak Kiva. Ini bukan acara iklan dan lain-lain, tapi memang kita bicara esensinya adalah mengenai itu. Terima kasih sekali lagi Kak Kiva. Sampai ketemu lagi semua di kasih acara sayang berikutnya. Tuhan. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih semua. Iya. Terima kasih. Selamat malam Pak Niki. Mohon maaf batin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Api Unggun berikutnya. Hai hati, pergunakan hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, semua pembelajaran. Oke. Kak Kiva, terima kasih banyak untuk malam hari ini, untuk sharingnya. Sama-sama. Teman-teman akan ya saya at least tadi saya sudah dibuka juga sedikit banyak secuil hatinya untuk itu. Secuil hati. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kalau ada yang tadi ada dua hal yang disampaikan di acara malam hari ini. Satu yang Readers Abioso yang tertarik untuk menjadi volunteer untuk sedekah suara, bisa hubungi Kak Kiva, hubungi saya juga bisa, atau mau langsung ke BLBI di Pajajaran ya, di Bandung. Iya, betul, di Pajajaran 52 Bandung. Betul. Betul. Kedua, yang hatinya masih tertutup, yang kelihatannya butuh sedikit tambahan kebahagiaan dan lain-lain, boleh hubungi Kak Kiva. Ini bukan acara iklan dan lain-lain, tapi memang kita bicara esensinya adalah mengenai itu. Terima kasih sekali lagi Kak Kiva. Sampai ketemu lagi semua di kasih acara sayang berikutnya. Tuhan. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih semua. Iya. Terima kasih. Selamat malam Pak Niki. Mohon maaf batin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Api Unggun berikutnya.